Berangkat haji dan umroh jika diiringi dengan azan dan iqamah adalah perbuatan yang menyimpang dari ajaran syariat. Benarkah? Yuk kita bahas bersama-sama. Di negeri kita tercinta, Indonesia, ada satu pemandangan yang begitu menggetarkan hati ketika seorang ayah, ibu, atau saudara hendak pergi haji dan umroh. Di depan rumahnya dikumandangkan azan, lalu iqamah. Air mata berderai, tangisan pun pecah, pelukan erat, seolah-olah itu bukan sekedar perjalanan biasa, tapi perpisahan menuju panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun muncul pertanyaannya, apakah azan dan iqamah yang mengiringi keberangkatan ibadah haji dan umroh ini bid'ah atau perkara yang menyimpang dari syariat? Karena tidak ada dalil yang mendasari hal tersebut. Apalagi ada hadis dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang membuat suatu perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Lalu, benarkah tidak ada dalilnya? Padahal ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ustudi'a minhu hajjun aw musafirun adzana wa aqama." Jika seorang pergi haji atau berpergian, ia pamit kepada Rasulullah. Rasul pun mengazani dan mengomati. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Hadis ini menurut Al-Imam Ibnu Sunni adalah memiliki derajat mutawatir secara makna. Artinya hadis ini diriwayatkan oleh banyak perawi hadis dalam setiap tingkatan sanadnya, namun memang lafaznya berbeda-beda tetapi maknanya sama. Oleh karena itulah banyak ulama yang menghukumi sunnah mengumandangkan azan dan iqamah untuk orang-orang yang hendak berpergian atau musafir, terutama berpergian dalam rangka ibadah seperti haji dan umroh. Syekh Bakar Shatto Ad-Dimyati Al-Maki, ulama besar dunia yang mengajar di Masjidil Haram Makkah pada abad ke-19 Masehi, dan beliau sekaligus sebagai maha gurunya ulama Nusantara Indonesia. Beliau menjelaskan dalam kitabnya, "Wa yusannul adhanu wal iqamatu aidan khalfa musafiri liwurudi hadisin sahihin fih qala Abu Ya'la fi musnadihi wa Ibnu Abi Syaibah." Disunnahkan azan dan iqamah bagi seseorang yang hendak berpergian berdasarkan hadis sahih sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dalam musnadnya dan juga Al-Imam Ibnu Abi Syaibah. Aqulu wa yanbaghi an mahalla dzalika ma lam yakun safaru ma'siyatin. Aku penulis mengatakan kesunahan tersebut berlaku selagi perjalanannya tidak bertujuan untuk kemaksiatan. Lalu kalau kita renungkan, kenapa azan dikumandangkan sebelum berangkat haji dan umroh? Azan itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kaum muslimin untuk segera menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar dalam perjalanan ibadah haji dan umrohnya senantiasa meluruskan niat bahwa mereka berjalan bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk rekreasi, dan bukan untuk wisata, tetapi untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu iqamah itu pertanda
waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah sudah dimulai dari langkah pertama meninggalkan rumahnya masing-masing. Sehingga dalam perjalanannya menuju bandara akan juga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jika ada yang mengatakan ini tidak boleh, kita hormati karena mungkin mereka memiliki dalil-dalil tertentu. Tetapi kalau ada yang mengamalkan, jangan langsung dituduh sesat, apalagi menyimpang dan kafir. Nauzubillah. Karena ada ulama yang memperbolehkannya dan bahkan mensunahkannya. Dari sinilah kita belajar jangan mudah membid'ahkan orang lain. Jangan suka menyalahkan amalan orang lain, tapi perbanyaklah ilmu dan adab sesama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yarmi rojulun rojulan bil fusuq." Janganlah seseorang menuduh orang lain dengan tuduhan fasik. Wala yarmihi bil kupri, dan jangan pula menuduhnya dengan tuduhan kafir. Illa irtaddas alaihi illam yakun sahibuhu kadzalik. Karena tuduhan itu akan kembali kepada dirinya sendiri jika orang lain tersebut tidak sebagaimana yang dia tuduhkan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Oleh karena itu, janganlah suka menuduh amalan orang lain, apalagi amalan orang lain itu memiliki dasar, memiliki hujah, dan memiliki dalil-dalil yang kuat. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.